Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PowerPoint yang berjudul Binary Tree yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Putri Tarana Sri Narulita Herliani, NIM 120700151. Pada matkul struktur data ini yang diampu oleh Bapak Dr. Arif Fathul Huda, SSI MKom. Yang pertama mengenai tree. Sebelum kita masuk ke dalam binary tree, kita harus mengetahui istilah tree, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai pohon. Lalu dalam istilah arborea dikenal sebagai pepohonan yang memiliki branch dan leaf, atau batang dan daun. Lalu dalam kehidupan nyata ada pun istilah family tree, di mana dapat parent di sini, lalu child. Parent tersebut memiliki 4 child jika dalam gambar, dan child ini memiliki child, dan seterusnya yang memiliki child pula. Nah, tapi dalam kehidupan yang nyata bentuk ini itu lebih rumit gitu. Sedangkan dalam tree nanti hanya akan memuat 2 child, sederhananya seperti itu. Maka untuk pengertian dari tree sendiri adalah kumpulan atau simpul dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tidak berhubungan satu sama lain, atau disebut subtree. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam istilah-istilah dari tree ini, dimana ada yang disebut sebagai predecessor atau node yang berada di atas node tertentu. Jadi jika kita lihat pada gambar sebelah kiri ini, untuk elemen A itu tidak punya node sebelumnya ya. Nah, ini tuh nanti yang akan menjadi root. Kemudian kita pandang kembali untuk node bawahnya B, C, dan D, dimana dia memiliki predecessor, kan, memiliki node yang berada sebelum node B, C, D, yaitu node A, dimana berlaku untuk node-node setelahnya juga, node-node ke bawahnya gitu. Lalu ada istilah successor, dimana node yang berada di bawah node tertentu, artinya successor itu node yang berada di bawah node tertentu. Jadi node setelah node yang kita tuju, misalnya setelah node A ada successor B, C, dan D, seperti itu. Lalu descendant merupakan seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Di sini descendantnya adalah G dan H. Lalu ada parent yang merupakan predecessor satu level di atas suatu node. Parent di sini adalah A yang tadi. Itu pun disebut root. Lalu ada child atau successor satu level di bawah suatu node.
child di sini adalah B, C, dan D. Child dari A adalah B, C, dan D. Lalu child dari C adalah G dan H. Adapun child dari F adalah I, J, K. Lalu ada sibling yang merupakan node-node yang memiliki parent yang sama dengan suatu node. Di sini adalah E. Lalu untuk subtree diartikan sebagai bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya dan memiliki semua karakter dari tree tersebut. Nah, subtree di sini telah ditandai oleh blok segitiga ini. Ini merupakan subtree dari A, subtree kanan dari A. Lalu nanti pun akan ada subtree dari kiri, itu ini. Nah, subtree ini pun punya subtree lagi. Nanti lebih jelasnya akan diungkapkan di slide selanjutnya. Lalu ada istilah side yang merupakan banyaknya node dalam suatu tree. Nah, dalam tree ini terdapat 11 side atau 11 node. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdapat 11 node dalam tree tersebut, atau size-nya adalah 11. Lalu height, banyak tingkatan atau level dalam suatu tree. Di sini ada 4 tingkatan ya. Kemudian ada root yang tadi node khusus dalam tree yang tidak punya predecessor, tidak punya node sebelumnya, yaitu A. Ada leaf, node-node dalam tree yang tak memiliki successor. Jadi node ini tidak punya node setelahnya gitu gitu. Nah, kita lihat di sini ada I, J, K, kemudian E, lalu G, H, dan D. Ada degree, banyaknya child yang dimiliki suatu node. Child dari C adalah 2. Lalu binary tree sendiri merupakan sekumpulan dari node-node sedemikian sehingga beberapa ketentuan, di mana yang pertama setiap node memuat nilai atau data, dan bersama dengan itu pun dia memiliki link ke node yang lain gitu. Jadi jika sebelumnya kita tahu mengenai linked list yang hanya punya satu panah, untuk binary tree itu ada dua panah gitu, menuju ke left dan right. Lalu tree punya header yang menunjukkan ke root atau node paling atas atau parent. Lalu setiap node kecuali root akan memiliki left atau right dari node sebelumnya. Binary tree diberikan nama binary karena hanya punya 2 link, yaitu left dan right. Kenapa disebut binary tree? Karena memiliki 2 link itu. Lalu untuk ilustrasinya sendiri, pada gambar A kita bisa melihat yang pertama itu ada header yang menunjukkan kepada root A, node root A, di mana root A ini punya 2 child, yaitu child kanan dan kiri. Pasti ada 2 rootnya itu, hanya kanan dan kiri. Lalu terdapat pula leaf atau node yang tidak punya node setelahnya gitu. Jadi dia itu yang terakhir. Ada D, E, dan G, atau node yang berada di akhir. Kemudian mengenai subtree dari binary tree gambar B ini, kita dapat menentukan subtree yang termuat di sana. Jadi dalam subtree minimal terdapat 1 node.
Nah, misalnya untuk root A ini memiliki subtree kiri yang memiliki 2 node yang size-nya itu 2. Lalu di dalam subtree ini ternyata ada node yang memiliki child kanan atau telah memenuhi syarat dari sebuah subtree yang minimal terdapat satu node. Maka bisa kita katakan dalam satu subtree bisa terdapat subtree lainnya, di mana subtree di sini subtree D di sini rootnya itu adalah B. Namun untuk subtree B dan D rootnya adalah A. Root subtree ini adalah subtree kiri dari A. Lalu root A pun memiliki subtree sebelah kanan, di mana subtree kanan memuat root C yang memiliki subtree kiri dan subtree kanan. Seperti itu. Nanti subtree kanan ininya pun akan memiliki subtree lagi. Itu jadi dalam subtree terdapat subtree. Adapun istilah size telah disinggung di awal, yang merupakan ukuran, di mana ukuran dari tree adalah jumlah dari nodenya. Nah, untuk tree di sini kita akan pandang atau kita akan acu pada subtree kiri memiliki size atau ukuran 2 gitu kan. Subtree kiri kan ini 2, subtree kanan memiliki 4 ukurannya 4 gitu. Tapi secara keseluruhan tree ini binary tree ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ukuran. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada balanced binary tree. Sesuai dengan katanya berarti balance itu harus setara ya. Nah, dalam balance binary tree ada beberapa kasus di mana pada gambar A ini kita sebut sebagai balance atau well balance, yang berarti binary tree ini memiliki subtree kanan dan subtree kiri dari root yang ukurannya itu sama. Adapun istilah dari depth atau kedalaman dari node dalam tree adalah jumlah link yang diberikan dari node tersebut sampai root gitu. Jadi misalnya ini link diberikan link. Nah, jumlah depth-nya itu ada 2 berarti. Kemudian kasus selanjutnya ada ill balance, di mana binary tree ini memiliki node-node subtree sebelah kiri ini yang lebih banyak jumlahnya dan lebih dalam. Kedalamannya itu lebih besar dari sebelah kanan. Sedangkan pada node subtree sebelah kanan itu node-nodenya sedikit ya. Di sini terlihat hanya 1 dan kedalamannya pun hanya 1. Linknya yang terdapat di subtree kanan itu hanya 1 tuh. Tapi untuk sebelah kirinya terdapat 1, 2, 3 kedalaman. Maka untuk binary tree ini memiliki 3 kedalaman. Lalu ada pun yang disebut extremely balanced, di mana binary tree ini memiliki subtree sebelah kiri yang kosong gitu. Jadi ketika kita punya root S yang memiliki subtree sebelah kanan yang begitu banyak hingga kedalaman 5, namun root S ini tidak memiliki subtree sebelah kiri, artinya subtree kirinya kosong, maka
namun tetap binary ini memiliki kedalaman 5. Lalu untuk binary tree yang memiliki satu node saja atau root saja itu, jadi misalnya ini adalah headernya ini menunjukkan kepada root. Nah, hanya kepada root aja gitu. Artinya dia hanya punya tree ini hanya punya satu root. Maka kita bisa ketahui bahwa binary tree ini memiliki 0 div. Lalu adapun yang disebut binary search tree atau BST adalah binary tree atau pohon biner dengan properti berikut. Ini berlaku untuk setiap node di pohon biner gitu. Jika node itu berisi elemen-elemen, yang pertama node subtree kiri hanya berisi elemen kurang dari elemen X. Jadi untuk node kiri dari rootnya itu akan kurang dari X. Lalu untuk subtree sebelah kanannya akan lebih dari X atau elem. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dalam contoh di mana binary tree ini memiliki subtree lion, memiliki root lion yang dimana subtree sebelah kiri akan berisi kata-kata yang kurang dari lion. Kemudian untuk subtree sebelah kanan akan berisi kata-kata yang lebih besar dari kata lion gitu. Jumlah hurufnya lebih banyak dari kata lion. Kemudian contoh lainnya dalam binary search tree gambar B ini kita punya root atau node awal itu angka 6 dan memiliki subtree kiri maupun subtree kanan, di mana subtree kanan dari 6 itu nilainya lebih besar ya. Nah, kemudian kita juga bisa tinjau dari subtree dengan root 9 ini, dimana 9-nya itu akan untuk subtree kirinya akan lebih kecil dari root dari 9, dan nanti ini pun akan lebih besar dari 9, misalnya 10 nilainya tuh. Lalu bisa kita lihat juga dari subtree sebelah kiri dari root 6, dimana terdapat nilai 2 yang lebih kecil dari 6, dan subtree kiri ini memiliki subtree lagi di dalamnya yang mana 2 menjadi root, sehingga subtree kirinya akan lebih kecil dari 2, yaitu 1, dan subtree kanannya akan lebih besar dari 2, yaitu 4. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga Bapak dapat memakluminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.